Hari ini, Serie A Italia kembali menyajikan pertandingan seru dan menegangkan. Di Stadio Olimpico, Lazio bermain imbang 1-1 melawan Atalanta. Pertandingan ini berlangsung dengan sengit, di mana kedua tim saling berbalas serangan, namun akhirnya harus puas berbagi poin. Di sisi lain, Inter Milan menunjukkan dominasinya dengan mengalahkan Cagliari 3-0 dalam laga tandang. Inter tampil luar biasa dengan serangan yang efektif, membuat Cagliari tak mampu membalas gol-gol yang tercipta. Kemenangan ini memperkuat posisi Inter di papan atas klasemen. Sementara itu, pada Sabtu, tanggal 28 Desember Parma berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Monza dalam laga yang cukup ketat. Monza sempat memberikan perlawanan sengit, namun Parma mampu mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir pertandingan. Tidak kalah menarik, Genoa berhasil mengamankan 3 poin penting dalam kemenangan 2-1 mereka atas Empoli. Pertandingan ini berlangsung dengan tempo tinggi, dan Genoa menunjukkan performa yang solid untuk meraih kemenangan di kandang Empoli. Itulah beberapa highlight menarik dari hasil pertandingan Serie A terbaru. Liga ini terus menunjukkan persaingan yang ketat di antara tim-tim papan atas dan bawah, menjanjikan drama dan kejutan di setiap pertandingannya. Persaingan di Liga Serie A tidak hanya terjadi di level tim, namun juga dalam perburuan gelar top skor. Saat ini, puncak klasemen pencetak gol ditempati oleh 2 pemain dengan jumlah gol yang sama. Matteo Retegui dari Atalanta dan Marcus Thuram dari Inter Milan sama-sama mencatatkan 12 gol, menunjukkan ketajaman mereka di depan gawang lawan. Di posisi ketiga, Moise Kean dari Fiorentina dengan 10 gol, terus mengejar duo teratas dengan performa impresifnya. Ademola Lookman, yang juga bermain untuk Atalanta, berada di peringkat keempat dengan 9 gol. Kontribusinya penting bagi Atalanta dalam menjaga posisi mereka di klasemen. Sementara itu, Valentin Castellanos dari Lazio menutup 5 besar dengan 7 gol. Penampilannya yang konsisten memberikan dampak signifikan bagi timnya, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial. Perlombaan untuk gelar top scorer Serie A terus berlanjut dengan setiap pertandingan, membawa tensi tinggi dan ekspektasi besar dari para penggemar. Setiap gol yang tercipta tidak hanya penting untuk tim, tetapi juga untuk ambisi pribadi para pemain dalam meraih penghargaan individu yang bergengsi. Liga Serie A musim ini tidak hanya menyajikan persaingan ketat dalam perebutan gelar juara dan pencetak gol terbanyak, tetapi juga dalam kategori assist. Pemain Lazio, Nuno Tavares, memimpin klasemen dengan total 8 assist. Ketajamannya dalam memberikan umpan-umpan matang telah menjadi kunci sukses bagi timnya. Di posisi kedua, terdapat 2 pemain dari Atalanta yang sama-sama mencatatkan 5 assist, yaitu Charles de Ketelaere dan Ademola Lookman. Kontribusi mereka yang konsisten dalam menciptakan peluang gol telah memberikan dampak besar bagi performa Atalanta. Sementara itu, 2 pemain Inter Milan, Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni, berbagi posisi keempat dengan masing-masing mencatatkan 4 assist. Kedua pemain ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membantu rekan satu tim mereka mencetak gol dan mengamankan kemenangan penting. Pertarungan di kategori assist ini menambah menariknya kompetisi Serie A, di mana setiap pemain berlomba-lomba menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam menciptakan peluang bagi tim. Para penggemar pun disuguhi dengan aksi-aksi brilian dan kolaborasi taktis yang menghibur di setiap laga. Liga Serie A musim ini juga diwarnai dengan aksi-aksi yang intens, tidak hanya dalam hal mencetak gol dan assist, tetapi juga pelanggaran yang berujung pada kartu merah. Hingga saat ini, 2 pemain tercatat sebagai yang paling sering mendapatkan kartu merah, masing-masing dengan 2 kartu merah. Mereka adalah Frederick Guilbert dari Lecce dan Isaac Toure dari Udinese. Selain mereka, ada 3 pemain lain yang masing-masing mendapatkan 1 kartu merah. Michel Adopo dari Cagliari, Davide Bartesaghi dari AC Milan, dan Reda Belaïane dari Hellas Verona. Pemain-pemain ini terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal dalam pertandingan tertentu karena pelanggaran yang mereka lakukan. Pemberian kartu merah tentunya memberikan dampak besar bagi tim, baik secara taktis maupun mental. Tim yang kehilangan 1 pemain harus bekerja lebih keras untuk mengimbangi lawan, dan seringkali situasi ini mempengaruhi hasil akhir pertandingan.
Inilah yang membuat Liga Serie A selalu menarik untuk diikuti, di mana setiap pertandingan bisa berubah arah karena berbagai faktor, termasuk disiplin pemain di lapangan. Musim ini, Liga Serie A juga penuh dengan dinamika kartu kuning yang mencerminkan intensitas permainan di lapangan. Pemain Monza, Armando Izzo, dan pemain Lazio, Nicolo Rovella, saat ini memimpin daftar dengan masing-masing menerima 7 kartu kuning. Keduanya menunjukkan determinasi tinggi, meskipun harus sering menerima hukuman dari wasit. Mengikuti di belakang mereka adalah dua pemain Hellas Verona, Diego Coppola dan Ondrej Duda, yang masing-masing mengoleksi 6 kartu kuning. Keduanya memainkan peran penting dalam tim mereka dengan permainan yang agresif dan penuh semangat. Jaka Bijol dari Udinese menutup 5 besar dengan total 5 kartu kuning. Permainannya yang tanpa kompromi membuatnya sering berada di bawah pengawasan wasit, tetapi juga membuktikan komitmen penuh dalam setiap pertandingan. Tingginya jumlah kartu kuning yang diterima oleh pemain-pemain ini menandakan betapa kompetitifnya Liga Serie A musim ini. Setiap laga bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga tentang bagaimana pemain mengelola intensitas dan emosi mereka di tengah pertandingan yang menegangkan. Salah satu aspek menarik dari Liga Serie A musim ini adalah statistik tembakan tepat sasaran, yang menunjukkan ketajaman para penyerang dalam memanfaatkan peluang. Pemain Lazio, Valentin Castellanos, memimpin dengan total 27 tembakan tepat sasaran. Keberhasilannya ini membuktikan kualitasnya sebagai penyerang tajam yang selalu mengancam gawang lawan. Di posisi kedua dan ketiga, ada Moise Kean dari Fiorentina dan Marcus Thuram dari Inter Milan, yang sama-sama mencatatkan 23 tembakan tepat sasaran. Kedua pemain ini menunjukkan konsistensi dalam menyerang, memberikan tekanan terus-menerus pada pertahanan lawan. Nikola Krstovic dari Lecce berada di posisi keempat dengan 21 tembakan tepat sasaran. Penampilannya yang menonjol telah menjadi salah satu sorotan musim ini, mengangkat performa timnya di liga. Sementara itu, Ademola Lookman dari Atalanta menutup 5 besar dengan 19 tembakan tepat sasaran. Perannya yang penting dalam serangan Atalanta membuatnya menjadi pemain yang patut diwaspadai oleh lawan. Statistik ini tidak hanya menggambarkan kemampuan individu para pemain, tetapi juga strategi tim dalam menciptakan peluang dan mencetak gol. Pertandingan demi pertandingan, para penyerang ini terus berusaha menambah pundi-pundi gol mereka, membawa keseruan yang tiada henti bagi para penggemar sepak bola. Pertarungan di Liga Serie A musim ini juga terlihat dari statistik jumlah gol yang dicetak oleh tim-tim papan atas. Atalanta dan Inter Milan saat ini memimpin dengan rata-rata 2,4 gol per pertandingan, dengan total 42 gol yang dicetak oleh masing-masing tim. Keduanya menunjukkan kemampuan ofensif yang luar biasa, menjadikan mereka tim yang paling produktif dalam mencetak gol musim ini. Lazio berada di posisi ketiga dengan rata-rata 1,8 gol per pertandingan, total mencetak 32 gol. Ketajaman serangan Lazio tidak bisa dipandang remeh, dengan permainan yang selalu berpotensi mengejutkan lawan. Di posisi keempat, Fiorentina mencatatkan rata-rata 1,7 gol per pertandingan, dengan total 29 gol yang sudah mereka cetak. Performa mereka di lini depan terus memberikan tekanan kepada tim-tim lain di liga. Juventus, tim raksasa Italia, berada di posisi kelima dengan rata-rata 1,6 gol per pertandingan dan total 28 gol. Meskipun tidak seproduktif beberapa musim sebelumnya, Juventus tetap menjadi ancaman serius dengan serangan mereka yang efektif. Statistik ini menggambarkan betapa kompetitifnya Liga Serie A musim ini, dengan tim-tim papan atas berlomba-lomba menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu akan terus menantikan setiap laga dengan antusiasme tinggi. Musim ini, beberapa tim di Liga Serie A menunjukkan kemampuan pertahanan yang solid, sebagaimana terlihat dari data jumlah gol yang kebobolan. Napoli memimpin dengan jumlah kebobolan terendah, yakni 0,7 gol per pertandingan, total 12 gol. Pertahanan kokoh ini menjadi salah satu faktor kunci dalam performa impresif mereka sepanjang musim. Di posisi kedua, Fiorentina dan Juventus sama-sama mencatatkan 0,76 gol kebobolan per pertandingan dengan total 13 gol.
Kedua tim ini menunjukkan organisasi pertahanan yang sangat baik, mampu meredam serangan lawan dan menjaga kestabilan di lini belakang. Inter Milan berada di peringkat keempat dengan rata-rata kebobolan 0,88 gol per pertandingan, total 15 gol. Meski terkadang kebobolan, Inter tetap menunjukkan pertahanan yang cukup tangguh di bawah arahan pelatih mereka. AC Milan menutup 5 besar dengan rata-rata kebobolan 1 gol per pertandingan, total 16 gol. Pertahanan mereka mungkin tidak sekuat beberapa tim lainnya, namun tetap menunjukkan daya juang yang tinggi dalam setiap pertandingan. Statistik ini mencerminkan betapa pentingnya pertahanan yang kuat dalam memenangkan pertandingan di Liga Serie A. Setiap tim berusaha memperbaiki dan memperkuat lini belakang mereka untuk mencapai hasil terbaik di setiap laga. Penguasaan bola menjadi salah satu aspek kunci dalam permainan sepak bola modern, dan Liga Serie A musim ini menampilkan beberapa tim yang sangat dominan dalam hal ini. Juventus memimpin dengan rata-rata penguasaan bola tertinggi, yaitu 61%. Tim asuhan Massimiliano Allegri ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengontrol permainan dan menjaga bola di kaki mereka. Inter Milan tidak jauh di belakang dengan rata-rata penguasaan bola 60%. Di bawah bimbingan Simone Inzaghi, Inter terus menunjukkan performa yang impresif dengan strategi permainan yang berbasis penguasaan bola yang solid. AS Roma, yang dilatih oleh Jose Mourinho, juga tampil baik dengan rata-rata penguasaan bola 58%. Tim ini mampu mendominasi permainan dengan baik, seringkali memaksa lawan untuk bermain bertahan dan menunggu peluang untuk melakukan serangan balik. Atalanta dan Bologna sama-sama mencatatkan rata-rata penguasaan bola 56%. Kedua tim ini menunjukkan permainan yang mengandalkan penguasaan bola untuk menciptakan peluang dan mengendalikan tempo pertandingan. Statistik ini menggambarkan betapa pentingnya penguasaan bola dalam strategi permainan tim-tim top di Liga Serie A. Dengan mengontrol bola, tim-tim ini mampu mendikte jalannya pertandingan dan menciptakan peluang lebih banyak untuk mencetak gol. Musim ini, Liga Serie A memperlihatkan ketajaman beberapa tim dalam hal tembakan tepat sasaran. Atalanta memimpin daftar dengan rata-rata 5,7 tembakan tepat sasaran per pertandingan, dengan total 104 tembakan tepat sasaran. Ketajaman serangan Atalanta menjadikan mereka tim yang paling mengancam di depan gawang lawan. Inter Milan mengikuti di posisi kedua dengan rata-rata 5,3 tembakan tepat sasaran per pertandingan, total 97 tembakan tepat sasaran. Tim ini menunjukkan konsistensi dalam memberikan tekanan pada pertahanan lawan dengan serangan yang efektif. Lazio berada di posisi ketiga dengan rata-rata 5,2 tembakan tepat sasaran per pertandingan, total 94 tembakan tepat sasaran. Keberhasilan mereka dalam menciptakan peluang gol menjadikan Lazio salah satu tim yang patut diwaspadai. AC Milan menempati posisi keempat dengan rata-rata 5,3 tembakan tepat sasaran per pertandingan, namun dengan total 85 tembakan tepat sasaran. Meskipun jumlah totalnya lebih rendah, konsistensi mereka dalam mencetak tembakan tepat sasaran tetap menjadi ancaman bagi lawan. Fiorentina menutup 5 besar dengan rata-rata 4,8 tembakan tepat sasaran per pertandingan, total 83 tembakan tepat sasaran. Mereka menunjukkan kemampuan serangan yang cukup baik meskipun berada di posisi kelima. Statistik ini menggambarkan betapa pentingnya ketajaman di depan gawang dalam menentukan hasil pertandingan di Liga Serie A. Setiap tim berusaha untuk memanfaatkan peluang dengan maksimal, membawa persaingan yang menarik dan penuh aksi di setiap laga. Disiplin di lapangan merupakan salah satu aspek krusial dalam sepak bola, dan Liga Serie A musim ini penuh dengan cerita mengenai kartu merah. Data menunjukkan bahwa Hellas Verona menjadi tim dengan jumlah kartu merah terbanyak, mencatatkan 0,29 kartu merah per pertandingan dengan total 5 kartu merah sepanjang musim ini. Ketangguhan dan agresivitas yang mereka tunjukkan seringkali harus dibayar mahal dengan keluarnya pemain dari lapangan. Lecce dan Parma berbagi posisi kedua dengan masing-masing mencatatkan 4 kartu merah, rata-rata 0,23 dan 0,22 kartu merah per pertandingan. Kedua tim ini menunjukkan permainan yang keras dan penuh semangat, meskipun harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka di lapangan. AC Milan dan Udinese mengikuti di posisi keempat dengan 3 kartu merah masing-masing,
rata-rata 0,18 dan 0,17 kartu merah per pertandingan. Meskipun mereka adalah tim besar dengan sejarah panjang, musim ini memperlihatkan bahwa mereka juga tidak kebal dari keputusan wasit yang mengeluarkan kartu merah. Statistik ini menyoroti betapa pentingnya menjaga disiplin dan ketenangan di lapangan. Setiap kartu merah bisa mengubah arah pertandingan dan memberikan tekanan tambahan bagi tim. Liga Serie A terus menawarkan drama dan intensitas yang membuat setiap pertandingan menjadi tontonan yang menarik bagi para penggemar. Disiplin di lapangan menjadi sorotan utama musim ini, dengan beberapa tim di Liga Serie A mencatatkan jumlah kartu kuning yang cukup tinggi. Hellas Verona, Lazio, dan Udinese memimpin daftar dengan rata-rata 2,4 kartu kuning per pertandingan, total masing-masing mencatatkan 41 kartu kuning. Permainan keras dan penuh semangat dari ketiga tim ini seringkali membuat wasit harus mengeluarkan kartu kuning sebagai peringatan. Genoa dan Monza tidak jauh di belakang, masing-masing dengan rata-rata 2,2 kartu kuning per pertandingan, total 39 kartu kuning. Kedua tim ini juga menunjukkan intensitas tinggi dalam permainan mereka, yang berdampak pada jumlah pelanggaran yang cukup banyak. Statistik ini mencerminkan betapa kompetitifnya Liga Serie A musim ini. Setiap tim berusaha keras untuk meraih kemenangan, meskipun harus menghadapi konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan di lapangan. Para penggemar sepak bola dapat melihat bahwa Liga Serie A tidak hanya tentang keterampilan mencetak gol, tetapi juga tentang bagaimana pemain mengelola disiplin dan strategi dalam permainan yang penuh tekanan. Musim ini, persaingan di puncak klasemen Serie A semakin sengit. Atalanta dan Inter Milan saat ini mendominasi dengan penampilan impresif, berbagi posisi teratas dengan perolehan poin yang sama. Kedua tim ini menunjukkan konsistensi luar biasa, baik dalam menyerang maupun bertahan, membuat mereka menjadi favorit dalam perebutan gelar juara. Napoli, yang berada di posisi ketiga, juga tampil solid dengan hanya terpaut beberapa poin dari dua tim teratas. Performa Napoli di Liga menunjukkan bahwa mereka siap bersaing dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mengejar ketertinggalan. Lazio dan Fiorentina, berada di peringkat keempat dan kelima, terus menunjukkan kekuatan mereka dengan permainan yang tak kalah mengesankan. Kedua tim ini mampu memberikan perlawanan kuat kepada lawan-lawannya dan menjaga posisi mereka di papan atas. Juventus, meskipun mengalami beberapa hasil yang kurang memuaskan, tetap berada di papan tengah dengan potensi besar untuk bangkit dan meraih hasil positif di sisa musim. Ketangguhan dan pengalaman Juventus menjadikan mereka tim yang selalu patut diperhitungkan. Sementara itu, Bologna dan AC Milan melengkapi daftar 8 besar dengan performa yang cukup stabil. Kedua tim ini berusaha keras untuk terus memperbaiki posisi mereka di klasemen dan bersaing untuk tempat di kompetisi Eropa. Kompetisi Serie A musim ini benar-benar penuh dengan drama dan kejutan. Setiap tim berjuang keras untuk meraih kemenangan, membuat setiap pertandingan menjadi tontonan yang menarik bagi para penggemar sepak bola. Persaingan di papan tengah klasemen Serie A juga tak kalah menarik untuk disimak. AC Milan, yang berada di posisi ke-8, telah memainkan 16 pertandingan dengan meraih 7 kemenangan, 5 kali seri, dan 4 kali kalah. Dengan total 25 gol yang dicetak dan kebobolan 16 gol, AC Milan memiliki selisih gol positif sebesar 9, dan mengumpulkan 26 poin. Meskipun berada di luar zona Eropa, performa mereka menunjukkan potensi untuk kembali ke jalur kemenangan. Udinese menempati posisi ke-9 dengan 24 poin dari 18 pertandingan, mencatatkan 7 kemenangan, 3 kali seri, dan 8 kali kalah. Meskipun memiliki selisih gol negatif sebesar 5, 23 gol dicetak dan 28 gol kebobolan, Udinese tetap menunjukkan permainan yang agresif dan bertekad untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Torino berada di peringkat ke-10 dengan 20 poin dari 18 pertandingan. Mereka meraih 5 kemenangan, 8 kali seri, dan 5 kali kalah. Dengan 19 gol yang dicetak dan 24 gol kebobolan, Torino memiliki selisih gol negatif sebesar 5. Pertahanan mereka yang cukup solid memberikan dasar yang baik untuk membangun serangan yang lebih efektif. AS Roma, di posisi ke-11, mengumpulkan 19 poin dari 17 pertandingan, dengan catatan 5 kemenangan, 4 kali seri,
dan 8 kali kalah. Mereka mencetak 23 gol dan kebobolan 23 gol, menjadikan selisih gol mereka 0. Konsistensi dalam mencetak gol dan bertahan akan menjadi kunci bagi Roma untuk memperbaiki posisinya. Empoli, Genoa, dan Parma masing-masing berada di posisi ke-12, ke-13, dan ke-14 dengan perolehan poin yang sangat berdekatan. Empoli dan Genoa sama-sama mengumpulkan 19 poin dari 18 pertandingan, sementara Parma mengoleksi 18 poin dari 18 pertandingan. Ketiga tim ini menunjukkan ketangguhan meskipun dengan selisih gol yang negatif. Empoli memiliki selisih gol negatif sebesar 4, Genoa -11, dan Parma -9. Pertahanan yang kokoh dan peningkatan efisiensi serangan akan menjadi fokus utama mereka dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Persaingan di papan tengah ini memperlihatkan betapa ketatnya kompetisi di Serie A, di mana setiap tim berjuang keras untuk mengamankan posisi terbaik dan menjauh dari zona degradasi. Para penggemar sepak bola tentu akan terus menantikan setiap pertandingan dengan antusiasme tinggi. Pertarungan di papan bawah klasemen Serie A musim ini juga berlangsung sengit dan penuh dengan drama. Lecce yang berada di posisi ke-15 mencatatkan 4 kemenangan, 9 kali seri, dan 4 kali kalah dari 17 pertandingan. Mereka mencetak 29 gol dan kebobolan 18 gol, dengan selisih gol negatif sebesar 18. Dengan total 16 poin, Lecce masih berjuang keras untuk menghindari zona degradasi. Como 1907 berada di posisi ke-16 dengan 3 kemenangan, 6 kali seri, dan 8 kali kalah dari 17 pertandingan. Mereka mencetak 30 gol, namun kebobolan 18 gol, dengan selisih gol negatif sebesar 12. Dengan 15 poin, Como 1907 juga berada di ujung tanduk dan perlu meningkatkan performa mereka untuk keluar dari ancaman degradasi. Hellas Verona, di posisi ke-17, menunjukkan bahwa mereka tidak mudah menyerah. Dari 17 pertandingan, mereka meraih 5 kemenangan dan mengalami 12 kali kalah tanpa hasil seri. Dengan total 21 gol yang dicetak dan 40 gol kebobolan, mereka memiliki selisih gol negatif sebesar 19. Hellas Verona juga mengumpulkan 15 poin dan harus berjuang keras untuk tetap bertahan di liga. Cagliari, di posisi ke-18, mencatatkan 3 kemenangan, 5 kali seri, dan 10 kali kalah dari 18 pertandingan. Mereka mencetak 31 gol dan kebobolan 16 gol, dengan selisih gol negatif sebesar 15. Dengan total 14 poin, Cagliari berada di zona degradasi dan harus bekerja keras untuk meningkatkan performa mereka. Venezia berada di posisi ke-19 dengan 3 kemenangan, 4 kali seri, dan 10 kali kalah dari 17 pertandingan. Mereka mencetak 30 gol dan kebobolan 17 gol, dengan selisih gol negatif sebesar 13. Dengan total 13 poin, Venezia harus berjuang keras untuk memperbaiki posisi mereka. Monza, yang berada di posisi ke-20, memiliki catatan yang paling buruk di liga. Dari 18 pertandingan, mereka hanya meraih 1 kemenangan, 7 kali seri, dan 10 kali kalah. Mereka mencetak 25 gol dan kebobolan 16 gol, dengan selisih gol negatif sebesar 9. Dengan total 10 poin, Monza perlu melakukan perubahan besar untuk keluar dari dasar klasemen. Pertarungan di papan bawah ini menunjukkan betapa ketat dan kompetitifnya Liga Serie A. Setiap tim berusaha keras untuk meraih poin dan menghindari degradasi, membuat setiap pertandingan menjadi tontonan yang penuh dengan ketegangan dan determinasi. Terima kasih telah menonton video ini, klik subscribe, dan klik video selanjutnya untuk menonton video-video menarik lainnya.